warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pembungaan buah. Banyaknya buah jambu kristal di dalam suatu pohon. Jadi kemarin malam dapat WA dari teman kita yang ada di Pekanbaru Riau, Sumatera ya. Itu tanamannya sudah besar-besar, kemungkinan sudah umur 2 tahunan. Terus tapi produktivitasnya sedikit, buahnya sedikit dan tidak mau besar-besar. Akhirnya produksinya ya sedikit lah. Kita bandingkan dengan yang ada di sini saja. Nah, ini kan kecil-kecil juga sudah banyak ya. Coba nanti kita perhatikan sama-sama foto dan video yang dikirimkan ke saya ya. Jadi coba ini kita lihat videonya. Nah tadi teman-teman sudah ngeliat ya video yang dikirimkan ke saya berikut foto-fotonya. Nanti kita analisis bagaimana cara menyelesaikan masalahnya dan coba kita bandingkan dengan video yang satu ini ya. Berapa puluh buah pak? Saya ketan lagi 50 buah mas bro. Lihat, ini hasilnya nggak kecil Ya itu insya Allah ini produk gede nih pak, ini panjang anunya nih pak. Kalau buahnya agak panjang ya bisa besar di zoom mas. Lihat buahnya, kalau deketin aja. Ini buahnya aja dipiara banyak tetap besar-besar. Nah itu tadi sudah kita lihat sendiri perbandingannya yang begitu jauh. Yang satunya produktivitasnya rendah sekali, yang satunya produktivitasnya tinggi. Jadi patokan kita kalau sudah umur 2 tahun ke atas itu paling tidak dari bunga sampai yang besar minimal kita hitung harus ada 40 buah. Jadi boleh kita katakan itu normal, tidak terlalu bagus juga. Kalau bagus ya di atasnya itu, kalau di bawahnya itu jelek. Jadi barometernya itu untuk jumlah tanaman yang sudah berumur 2 tahun up. Bahkan kalau di Kalbar ya tercapai itu umur 1 tahun aja, kita 1 tahun setengah sudah patokannya sudah segitu, karena pertumbuhannya lumayan lah di Kalbar karena tanahnya banyak yang bagus. Oke teman-teman, coba kita analisis tadi itu dan bagaimana untuk penyelesaiannya ya, sambil kita ngelihat di pohon. Kebetulan saya tidak ada di kebun, coba lagi ada di rumah. Nanti kita bandingkan dengan yang di sini sekaligus untuk mengamati tanaman tadi ya. Oke. Baiklah teman-teman, berdasarkan data yang kita himpun dari teman kita yang ada di Riau tadi, kita akan kupas tuntas ya, bahas satu persatu. Jadi di sana itu tadi kalau kita lihat jenis tanahnya, saya sudah ngobrol via WA. Tanahnya itu adalah jenis tanah liat berpasir. Lihatnya tanah hitam berpasir seperti itu. Berarti itu potensi bagus ya, bukan tanah gabut. Itu sudah tanahnya sih sudah sangat mendukung sekali, karena tanah liat berpasir untuk perakarannya dia bagus, untuk penyerapan unsur hara bagus, tapi perlu diperhatikan bahwa tanah liat berpasir itu derajat kandungan organiknya amat sangat rendah. Tapi itu potensi dari segi tanahnya itu ada segi positifnya, dan dia amat sangat respon. Kalau kita pupuk itu hasilnya akan bagus. Terus keduanya tidak banjir, itu udah bagus juga. pH-nya kita lihat ini 6,5, berarti netral, tidak perlu dikasih dolomit aja sudah netral. Kalau pH-nya netral, kita kasih pupuk dia tidak terikat, berarti bisa langsung dimanfaatkan oleh tanaman.
Dan dari video dan fotonya bisa kita lihat sendiri ini yang dikirimkan ke saya, pertumbuhan tanaman saya perkirakan itu belum 2 tahun itu, 1,5 tahun lah. Ya nanti mau dikoreksi kalau salah, bisa komen bapaknya nanti. Pertumbuhannya bagus, percabangannya apa semuanya sudah bagus, tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, ini masukannya ya, ini langsung ke intinya. Jadi tanahnya tanah liat berpasir. Kita ketahui bahwa tanah liat berpasir itu tanahnya respon terhadap pupuk bagus, tapi perlu kita ketahui sisi jeleknya adalah kandungan unsur haranya, kandungan bakteri dalam tanahnya itu amat sangat sedikit sekali. Jadi perlu kita beri pupuk kandang minimal 6 bulan sekali. Fungsinya pupuk kandang itu apa? Itu adalah media tempat tumbuhnya bakteri pengurai dekomposer seperti Azotobacter, Lactobacillus dan lain sebagainya. Jadi dia akan mengikat nitrogen, akan mengikat fosfat, dan ada pupuk organik juga akan lebih cepat dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi masukan saya yang pertama adalah perlu kita beri pupuk kandang. Terus yang kedua, karena buahnya sedikit, itu kan kendala problemnya adalah kenapa buahnya sedikit dan tidak besar ya. Jadi kendala yang kedua adalah perlu kita beri tambahan pupuk TSP sama KCL. Jadi TSP itu fungsinya untuk supaya tanaman buahnya banyak seperti ini. Ini buah semua nih sampai jatuh-jatuh, kemiring-miring nih. TSP artinya kandungan fosfat dan kandungan kaliumnya yang perlu kita tambahkan. Bisa pakai TSP atau KCL, bisa juga pakai MKP, KNO3, rok fosfat dan sebagainya. Yang penting diberi fosfat sama kalium bandingannya 2:1. Terus nanti minimal 3 bulan sekali ya. Tapi kalau buat awal itu, kalau kita mau ngejot cepet ya, bawahnya kita kasih TSP sama KCL, atasnya kita semprot aja pakai MKP seperti itu. MKP, KNO3 seperti itu kita semprotkan. Itu yang kedua masukannya ya. Terus yang ketiga, saya lihat juga sepertinya karena kurang jelas juga, tapi sepertinya saya lihat ada beberapa tanaman yang percabangannya begitu panjang. Artinya panjang itu lebih dari 50 cm. Jadi seperti ini, kalau kita lihat percabangannya mana? Ini kan, ini kebetulan lagi saya cangkok saja. Ini cabang 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan lebih. Ini harusnya ke setiap 50 cm itu kita potong. 50 atau 60 cm. Saya biasanya kalau di planter bag, di pot saya pakai patokan 50 cm, tapi kalau di lahan saya pakai 60 cm. Ini pengaruhnya besar loh terhadap buah. Kemarin sudah kita bahas ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini cabang kita tidak pangkas, ini kemarin misalnya tidak cabang, ini tidak akan keluar buahnya. Jadi manakala kita pangkas di sini kan, kemarin ini kan dari bawah ya, kita hitung 1, 2, 3, 50 cm dari sini. Kemarin saya potong, otomatis dia tumbuh cabang. Tumbuh cabang ini nanti jarak berapa senti saja dia sudah membawa buah. Nah ini buah ya, sudah membawa. Nah kalau dari buahnya ini kita hitung dari buah atas ya, 1, 2, nanti 2 daun, yang ketiganya kita potong. Nah seperti itu, kita potong lagi biar dia cabang lagi, tumbuh buah, dan begitu seterusnya. Jangan sekali-kali mengabaikan tentang masalah pemangkasan, karena itu amat sangat penting. Jadi itu kuncinya untuk keberhasilan supaya buahnya banyak adalah pemangkasan mempunyai peran yang amat sangat penting. Nah ini yang ketiga, masukan saja. Jadi kita selalu memberikan pupuk. Tanaman itu ibaratnya cuma pupuk dan pupuk. Tapi kita lupa bahwa tanaman itu amat sangat penting, perlu kita beri
yang namanya apa, saya tuh hampir lupa. Oh iya, asam amino yang kemarin kita bahas itu. Asam amino itu banyak fungsinya. Dia bisa mengoptimalkan semua kinerja tanaman, bisa menguburkan tanaman, termasuk otomatis nanti buahnya akan jauh lebih banyak, tanaman lebih sehat, buahnya juga bisa besar-besar. Jadi teman-teman sekalian, penting, saya bilang penting. Untuk asam amino ini penting sekali. Maka saya bilang sampai 3 kali. Rasakan perbedaannya, itu akan jauh sekali. Asam amino itu buatnya gampang, nggak? Cuman ikan dimasukkan drum yang tertutup, kasih E4 sama gula saja. Berapapun jumlahnya, mau 200 liter, mau dikasih 10 kilo, mau dikasih berapa kilo, silakan saja, dan tidak ada aturan bakunya untuk pemakaian jumlahnya. Tapi ya tentunya jangan terlalu banyak, dikira-kira saja. Saya juga pakai kira-kira kok. Jadi misalnya tanaman ini aja saya kasih aminonya, asam amino itu jadi 200 liter, itu saya kasih 10 kilo aja, 10 kilo ikan saya masukkan saja. Terus kemudian cuman kita kasih E4 itu 1 botol, maksudnya supaya cepat, itu 1 bulan udah bisa saya gunakan. Kalau 1 gayung itu saya pakai buat 5 atau 6, berarti sekitar 250 mili saya memakaikan asam aminonya. Jadi itu penting ya. Oke teman-teman, itu aja. Kalau mau ngasih tambahan masukan terhadap teman kita ini yang punya masalah untuk pembuahan tidak banyak dan tidak besar, itu silakan komen di bawah. Oh ya, satu lagi, kalau kita mau buahnya juga bagus, besar-besar, silakan disemprot sama hormon juga penting, gibrelin. Biasanya pakai merek Gipro itu. Oke, itu aja teman-teman sekalian yang kita bahas sore ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan subscribe kalau nggak bermanfaat, silakan saja. Yang penting tonton dan kita sama-sama belajar ya. Saya bukan ahli, tapi saya cuman memberitahu apa yang saya tahu, itu aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.